Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Wa kana Allahu aliman hakima. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-110 dan 111. Dan barang siapa saja yang ya'mal, melakukan suatu suatu keburukan, suatu kejahatan atau suatu dosa, atau yazlim nafsah, atau dia menzalimi dirinya sendiri, summa kemudian dia yastaghfirillah, dia beristighfar meminta ampun kepada Allah, jadilah dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaksib itsman, dan siapa saja yang mengusahakan melakukan atau mengerjakan suatu dosa, fa innama, maka sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, yaksibu ala nafsi, dia mengusahakan suatu perbuatan yang berakibat atas dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, disebutkan dalam sebuah riwayat, bunyinya begini: likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ada obat, dan tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan dia juga turunkan obatnya. Apabila ketemu penyakit dengan obat, sembuhlah penyakit itu atas izin Allah. Wa dawa'uz dzunub, dan obat daripada dosa adalah istighfar. Setiap penyakit ada obat, dan obatnya dosa-dosa adalah istighfar. Disebutkan juga dalam riwayat lain, likulli syai'in hilyatun, bagi setiap sesuatu ada hiasannya. Hiasan yang menjadikannya cantik, bagus, rancak pesawatnya. Wahil yaitu dzunub, hiasan daripada dosa adalah istighfar, minta ampun. Selagi dosa-dosa tidak diistighfarkan, tidak dimintakan ampun kepada Allah, maka dia jelek, buruk, busuk. Maka hiasilah dosa-dosa itu dengan istighfar. Nah, dua tuh kajian. Jadi likulli da'in dawa, wa dawa dzunub istighfar. Likulli syai'in hilyah, wa hilyatu dzunub istighfar. Untuk itu mari kita lazimi, ana lazimi, ya, membiasakan, melazimkan istighfar itu setiap saat, setiap waktu, kapan saja. Karena Nabi juga melazimkan istighfar. Bahkan dalam suatu kali duduk, satu kali hanya masalah
Beliau lebih beristighfar 100 kali. Di satu riwayat 70 kali lebih. Dengan begitu bisa dikatakan manusia yang paling banyak beristighfar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal andaikan beliau berdosa, dosa beliau sudah Allah ampuni. Andai berdosa, beliau terkenal dengan ismah, terpelihara, terjaga diri beliau daripada berbuat dosa-dosa. Karena beliau itu ma'sum, orang yang dipelihara, orang yang dijaga daripada berbuat salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tetap beristighfar, rajin beristighfar. Sehingga dikatakan, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul beristighfar minta ampun kepada Allah dan aku tobat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari. Dalam riwayat lain itu beliau baca lebih-lebih ketika beliau mendekati kematian. Beliau gabung dengan tasbih. Itu dia. Jadi kalau ucapan istighfar itu kan banyak lafaz. Boleh kita pilih nama yang ketujuh, nama yang suku. Intinya perbanyak. Intinya perbanyak istighfar. Intinya. Karena istighfar itu sendiri kan kaji lama-lamanya mengakui bahasa kita salah, mengakui bahasa kita berdosa, kita lengah, kita lalai, kita banyak kurang, banyak khilaf, banyak melanggar. Inti istighfar adalah pengakuan dan kesadaran diri bahasa kita bersalah. Apakah semua orang lain mengaku salah? Rasanya tidak juga. Bahkan ada orang yang mempertahankan salah walaupun dia salah, walaupun dia tahu bahasanya salah. Ada yang bangga dengan salah. Ada yang bangga salah. Ada yang bangga dengan salah. Nah, untuk itu membacakan suatu riwayat. Suatu kali Rasulullah SAW menemui para wanita. Kata beliau, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna, kalian itu banyaklah bersedekah, wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian para wanita ini aktsar, lebih banyak daripada yang menghuni neraka. Ada seorang perempuan yang berani, jazlah, berani dan cerdas, menjawab ketika itu, ya Rasulullah, kenapa golongan kami yang banyak mengisi neraka? Kata beliau menjawab, kalian itu tuktsirnal la'an, banyak melaknat, mengkutuk, wa takfurnal ashir, dan banyak sekali mengingkari, tidak mensyukuri al-ashir, pergaulan dengan suami. Artinya satu jangan disalahpahami dulu itu malah kami tadilah kita awali istighfar itu
Intinya mengaku bersalah dan menyadari diri bersalah. Dia mengaku dia sadar bersalah atau berdosa atau melanggar, dan tahu lo akibat. Apa akibat kalau kita tidak meminta ampun? Sanksi yang kita terima, hukuman yang kita jalani, mendorong kita untuk istighfar. Apalagi kita tahu lo Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kita baca tadi, wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan suatu kejahatan, suatu keburukan, suatu kejelekan, suatu dosa, atau dia berbuat zalim terhadap diri sendiri, lalu dia minta ampun kepada Allah, dia akan dapati Allah itu pengampun lagi penyayang. Yang pertama, beliau menganjurkan kepada para wanita dua hal. Pertama, sedekah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Sedekah. Bersedekah itu bukan berarti kita tidak banyak bersedekah. Bahkan bisa dikecilkan, kami lebih banyaklah bersedekah daripada lelaki. Yalah. Andaikan ada perempuan yang mengatakan lebih banyak sedekah kami lelaki, yo, kami akui. Tapi arah Nabi siku adalah sedekah itu, nasihat Nabi kepada Aisyah, ittaqun nar atau ittaqin nar, pelihara dan lindungilah diri engkau atau diri kalian dari neraka, walau bisyikki tamratin, walau hanya dengan separuh biji kurma. Artinya sedekah itu bisa melindungi, memelihara, menjaga kita dari neraka. Makin banyak sedekah, makin tertamai, makin terpelihara, makin terlindungi diri dari neraka. Kita ulang hadisnya balik, itu bunyi hadisnya. Lindungilah, peliharalah diri kalian dari neraka. Walaupun nan bisa kalian lakukan bersedekah dengan cara korma kan sekarang iko juga. Sekarang ko ya. Di mana dua syikki namanya. Di mana dua. Walaupun sabalah korma. Itulah. Ini tidak bisa aja. Tidak bisa aja, tidak ada ni kelagian. Tidak ada warto, tidak ada sedekah. Bikalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu adalah sedekah juga. Intinya adalah bukan banyak seketik, intinya pelihara diri dari neraka, itu intinya. Jago diri neraka. Nah, ambo caliak kata Rasulullah, kalian ko banyak penghuni neraka. Ini caranya bagaimana? Banyak sedekah. Waalaikumsalam. Banyak sedekah. Apakah semua wanita? Tidak. Kata Nabi, tidak semua wanita. Akthar, lebih banyak penghuni neraka itu wanita. Dalam hal itu dijelaskan oleh para ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, ada dua hal. Yang pertama, memang wanita itu lebih banyak laki-laki. Lebih-lebih mendekati akhir zaman, makin banyak wanita. Satu laki-laki bisa diikuti oleh 50 orang perempuan. Ya, betul. Yang kedua, memang faktor penyebab perempuan masuk neraka itu lebih banyak. Faktor yang menyebabkan perempuan itu masuk neraka banyak, yang kurang diperhatikan. Antara lain adalah dalam kehidupan rumah tangga.
Enggak itu. Jadi bukan semua wanita. Kami tidak dogein, tidak menduh wanita. Tidak saudara padusi itu. Cuman padusi nantakah itun. Apa padusinya itu? Untuk itu ada seseorang yang berani bertanya ke Rasulullah kan. Namanya Jazlah itu orang yang berani dan orang yang pintar. Bentuk-bentuk ada suatu protes lah. Bangku kami sen. Kami memang. Karena apa-apanya nak sembahyang. Kami korpai. Papa banyak nak sembahyang. Ini masalah bukan sembahyang nak sembahyang. Masalahnya lah. Ada perempuan-perempuan kau yang melakukan suatu hal yang menyebabkan dia masuk neraka. Itu tuksirna la'an namanya. Tuksirna kalian banyak sekali melaknat, mengkutuk. Mengkutuk, melaknat. Ana mengkutuk, melaknat. Laknat itu kan suatu ungkapan yang dipakai untuk menginginkan orang terjauh daripada rahmat. Karena laknat itu artinya bahasa waktu tersingkir, terjauh daripada rahmat. Maka siapa yang melaknat berarti inginkan yang dilaknatnya jauh daripada rahmat. Makanya kita tidak boleh melaknat. Yang berhak melaknat adalah Allah. Karena dialah yang berhak menyingkirkan orang daripada rahmat. Kita tidak boleh melaknat kecuali Allah melaknat, Rasul melaknat, kita baru melaknat. Kenapa? Arti laknat itu tersingkir, terjauh dari rahmat. Pemilik rahmat adalah Allah. Kita tidak pemilik rahmat, tidak punya rahmat. Lalu kita kutuk, kita caci, kita sumpah serapai orang, jangkang, matilah, betul. Berarti kan kita menginginkannya dapat rahmat. Padahal kita tidak berhak menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Yang berhak siapa? Allah, pemiliknya yang berhak. Itu makanya yang berhak melaknat adalah Allah dan Rasul sebagai utusannya. Ketika kita melaknat sesuatu, berarti kita ingin sesuatu itu tidak mendapat rahmat, tersingkir daripada rahmat Allah. Dulu ada perempuan yang mengkutuk-kutuk, menyumpah-nyumpai, melaknat unta yang dikendarainya. Serombongan yang Rasulullah berjalan, bermusafir masuk rombongannya. Unta itu agak latih, agak lelah lah berjalan. Maka perempuan itu memaki-maki unta nuntun. Kata Rasulullah, ambil barang-barang yang ada di unta itu, turunkan, lalu biarkan sajalah binatang itu. Biarkan saja saudara. Sebab inilah dilaknat. Inilah dilaknat. Sebab kalau dilaknat suatu berarti inilah terlaknat. Pemiliknya berusaha supaya tersingkir daripada rahmat. Jangan kendaraannya lah. Ikalah unta atau binatang hewan dilaknat, kata Rasulullah, tinggal salah lah unta itu. Berhaknya dilaknat, nyelanya dilaknat. Maka unta cukup kebingungan di tengah-tengah kumpulan musafir. Tidak ada yang sambang, tidak tentu kerikacanya lah dilaknat. Perempuan melaknat unta, kata Rasulullah, tinggalkan unta itu. Ambil barang-barang, kamihan, lapian salah. Kita balik kaji ko. Bagaimana kalau nan dilaknat tu orang? Orang tu suami awak. Kalau untuk lapian salah, kalau suami bakal lapian lah. Lapian salah suami awak lah. Pelama lah udah kemau dengan dah lah. Ini teman tuktilan. Melanat apa? Melanat apa sah? Melanat, mengkutuk, sumpah serapah.
Karena begini ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aklaba li dhi lubbin minkunna. Tidak pernah aku melihat yang dapat mengurangi atau yang kurang akal dan agamanya, yang dapat mengalahkan akal sehat selain pada kalian. Artinya perempuan-perempuan itu secerdas-cerdasnya, sepintar-pintarnya, sehebat-hebat perempuan, kalau nyolah dikuasai oleh emosi perasaannya, kalah, aglab dikalahnya, bisa mengalahkan akal sehatnya. Bukan perempuan tidak berakal. Jadi bahkan kini ada perempuan Indonesia yang paling kuat di dunia katanya, di Indonesia. Datangkulah berang-berang ada kan? Berang-berang nenek waktu. Nak dikhianati, dijurai. Dia tidak bisa menguasai. Jadi istilahnya aglaba lidhi lubbin, bisa menguasai, mengalahi orang yang memiliki akal. Akal itu bisa dikalahkan, bisa dikuasai oleh perempuan. Jadi perempuan tidak bisa menguasai akal, dikalahkan oleh emosionalnya. Ketikanya dikalahkan oleh emosionalnya, perasaannya, ketika itu tidak bisa mengendalikan apa boleh. Mengupat, mencaci, mengkutuk, sumpah serapah, menjawab, membantah. Aku maksudnya itu sir laknat. Yang kedua, takfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami dalam berkeluarga. Takfurna mengingkari, tajhad mengingkari kebaikan suami. Nah, ditafsirkan dalam hadis lain, apabila kalian sepanjang hayat laki-laki berbuat baik kepada seorang perempuan, lalu didapatinya ada satu kesalahan pada dirimu, perempuan yang seperti ini habis panas setahun di hujan sehari. Artinya kebaikan suami selama aku hilang sendirinya, hanya gara-gara satu hal. Dengan catatan bagi perempuan-perempuan yang seperti itu, kami tidak gitu, ya tidak masalah, encak lah tidak. Cuma masalahnya cakap, kita balik kaji bercakap, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Inti daripada istighfar kan kesadaran diri, bahasa kita bersalah, dan mengakui bahasa kita salah, lalu menyesal lantaran bersalah, kemudian meminta ampun kepada Allah dek kesalahan itu. Kalau lain terkeko baru istighfar. Mari kita kaji makna dasar istighfar balik. Istighfar itu kan namanya mazid sulasi atau sulasi mazid. Namanya talab. Ya, talab kan talab. Asal kata ghafara. Ghafara tambah alif sin dan ta kan mazid tak? Mazid. Namanya talab. Talab aku meminta, aku memohon. Apa yang diminta, apa yang dimohon? Ampunan. Jadi astaghfirullah. Aku meminta, aku mohon ampunan. Kenapa kita meminta? Kenapa kita mohon ampun? Karena kita butuh ampunan lantaran salah. Kalau tidak diampuni, kau akibatnya, kau bahayanya, kau sanksinya, hukuman. Itu yang mendorong kita minta ampun. Kalau tidak ada itu, minta ampun lah. Sebab ada istighfar kau yang sekadar buah bibir. Ada istighfar kau buah bibir saja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu istighfar zikir. Sama dengan baca zikir harian. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 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 alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berpahala lah. Kan ucapannya baik, berpahala. Cuma apakah ketika itu kita sedang beristighfar, balik kawan.
Apakah ketika itu kita sedang sadar, sedang menyesal dan teringat dosa, lalu kita minta ampun kepada Allah, baru istighfar. Seketik lagi kita garis bawahi, istighfar meminta, memohon ampun. Dik kita bersalah. Harus ada kesadaran kita bahwa kita memang salah, dan kita mengakui bahwa salah. Lalu kita minta ampun kepada Allah agar salah kita diampunkan, dimaafkan, dan diberi sanksi dan hukuman. Bacalah astagfirullah. Namanya istighfar, permintaan ampun. Permintaan agar Allah menutupi salah dan dosa kita. Bacaannya baru astagfirullah. Nah, kata Rasulullah kepada wanita, ya masyaran nisa, wahai para wanita, banyaklah sedekah. Kasih kau pegang kaji juga. Bamang kau bersedekah, sebenarnya bersedekah kau laki-laki sudah. Tidak perlu saja. Semua kita sudah bersedekah. Cuma jika dia nasihat Nabi kepada wanita, tentu wanita nanti dia tahu banyak sedekah. Kenapa banyak sedekah? Peliharalah dirimu dari neraka dengan bersedekah. Walaupun hanya bisa yang engkau sedekahkan itu adalah saparo kurma, kalau orang sapi pia kurma, ya sedekahkan itu. Sedekahkan itu. Karena dia Allah Subhanahu wa taala tidak banyak, tidak sedikitnya loh. Pokoknya lagi kita berusaha. Berusaha itu. Cuman jangan cari nasi separuh kurma kepanjang saya. Teman-teman itu kan, intinya kan tidak ada yang bisa disedekahkan. Tidak ada yang bisa disedekahkan. Ada orang Arab itu kurma ada. Kalau bahasa awak, jangan dicari lo kurma, kamu dicari kurma. Yang bisa. Pokoknya jangan sampai tidak bersedekah satu hari. Karena memang kita diperintahkan bersedekah satu hari sebagai syukur. Syukur. Tidak bisa aja. Tidak bisa. Pokoknya jangan sampai tidak bersedekah. Kalau tidak bisa aja, kata-kata elok. Kata-kata baik. Sebab kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Mengatakan yang baik, nasihat, menunjuki, menuntun. Sedekah. Sedekah yang tidak berbentuk materi. Hamba dekini kuah. Kalau ikhlas lah hamba sedekah. Bukan sedekah putih. Mengatakan yang baik-baik. Kapan saja kita mengatakan yang baik-baik kepada orang, kalau itu ikhlas, kita lah bersedekah. Itu yang pertama, perbanyak sedekah. Jadi kalau gitu sedekah dalam beberapa riwayat dapat menamengi, membentengi, memelihara, menjaga diri seseorang dari neraka. Kalau di mahsyar dapat melindungi, sehingga sedekah orang nanti yang akan melindunginya di mahsyar. Kan hadis 7 golongan yang banyak bersedekah, hadis 7 golongan sab'atun. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi, salah satunya orang yang bersedekah. Sedekah. Salah seorang tabi'in. Orang tabi'in, orang Mesir, tabi'in itu generasi setelah sahabat. Satu hari nyoba bersedekah. Satu hari, satu datang ke masjid, usaha sedekah. Kadang roti, kadang gandum, kadang bareh, kadang ada piti. Kadang satu kali nyoba bawang letak situ.
busuk. Lalu orang tegurnya, itu kan busuk baju. Ambo mendengar salah seorang sahabat mengecek, bahasa sedekah itu lindungan seorang nanti di akhirat adalah sedekahnya. Jadi mau bahasau setiap hari, anak bisa ambo sedekahkan. Sebut sedekah tu lindungannya, naungannya di hari yang menyengsarakan, hari mahsyar. Dikubur sebagai memadamkan panasnya kubur. Kubur itu kan ada yang panas, hangat. Kubur ada yang tawa, ada yang lapang, ada yang harum kan, ada yang luas. Tapi ada yang sempit, ada yang panas. Karena kubur itu kan salah satu jurang dari jurang neraka atau salah satu taman dari taman surga. Nah, sedekah mengurangi panasnya kubur. Gitu kata Rasulullah. Untuk itu makin banyak kita bersedekah dan ikhlas, ndak ada bentuk barang yang bisa kita sedekahkan, yang bisa kita sedekahkan, berbuat baiklah. Satu hari supaya banyak penameng kita dari neraka. Nah, khusus untuk wanita, kata beliau, hai para wanita, perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Sedekah, istighfar. Lalu beliau jawab, bang komentun dua hal. Kalian banyak melaknat, yang kedua mengingkari kebaikan suami. Sedekah, istighfar, banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami. Mengkasih mengingkari suami, ia tidak pernah berterima kasih atas kebaikan suami yang nampak dinya salah suami. Ya, perempuan yang tak itu, yang perempuan tak itu tak masalah. Yang tak itu. Cara bahasa guru awak dulu, nyu kalau tak terkili, awak diurang senangnya. Tapi kalau mengeleong awak, tak terkili awak. Kalau berjalan tepi labuh, nak kena ni tak auto. Tapi kalau berjalan tengah labuh, kalau nak terkili aman-aman salah. Nan terkili melah nak kena kita. Jadi kalian hai para wanita tu banyak yang mengingkari kebaikan suami sehingga satu ketika didapatinya suaminya melakukan suatu kejelekan dan kebaikan selama itu seakan-akan habis dia. Itulah kecil orang wak ciko. Habis panen setahun di hujan sehari. Ikolah penyebab, bukan tidak salatnya, bukan tidak rajin puasa, bukan tidak rajin berzikir, baca Quran, bersalawat, tidak. Itu lagi dilakukannya, tapi nanduo ko tekerajuan. Kan? Nanduo ka. Kan ada perempuan dikatakan bahasa setelah si anu rajin beribadah sunat, puasa sunat, salat sunat, begini, begitu. Tapi orang tidak aman, tidak aman orang di neraka aja. Jadi bukan tidak salatnya, salat lagi, bukan tidak puasa lagi, sedekah lagi, apa berbaik amal saleh lagi. Ku penyebab. Faktor penyebab nak nanti dia harus dikurangi, tidak bisa menyingkirkannya, dikurangilah. Apa caranya? Lipua, tamengi, paga diri. Di kitanya nama manusia kau tidak luput daripada salah dan dosa. Solusi dari Rasulullah, pabanyak senlah sedekah, pabanyak istighfar, kurangi mengutuk, menyumpah serapah, melanat-lanat, dan aja-aja mensyukuri, berterima kasih kepada kebaikan suami. Itu kan jiwa. Lain yang protes. Tidak apa protes kalau ada protes. Kalau nak kita lanjut seketik lagi. Kecil lagi tinggal. Mengko kurang akal berusi ko. Ini tidak kurang akal.
Sakit nanti berusi. Tak ada berusi pun yang kurang akal. Bahkan akalnya lebih. Perempuan bisa mengatur semua itu. Cuman masalahnya, akarnya itu bisa dikalahkan. Kata beliau, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Tidak, ma ra'aitu. Tidaklah aku pernah melihat hal-hal yang dapat mengurangi, naqisat mengurangi akal dan agama. Akal agama sehingga dapat aghlaba, dapat mengalahkan, menguasai lidilubin, dapat mengalahkan, menguasai orang akal sehat salin daripada kamu. Jadi kalian-kalian wanita, kalaulah tibu apa sesuatu, nu tidak mampu lah mengandalkan akal sehatnya, dikalahkan oleh emosi. Kita ulang balik kuah hadisnya, bukan tak barakah atau bukan kurang akal, cuman ketika tiba sesuatu tu kalah akalnya, tidak bisa menguasai akal. Kalau kita orang kini di media, makhluk terkuat di permukaan bumi itu masalahnya. Ada wanita, tidak bisa orang melawannya. Di mana letaknya? Nah, kalau tiba risiko dikatakan nuqsanul aqli wa din. Syahadat perempuan itu, persaksian perempuan itu, 2 orang, laki-laki cukup 1 orang. Ya, laki-laki jadi saksi cie, kalau perempuan, bagus betul. Karena ia balik perempuan kadang-kadang tabi ibu Pak, keluar zona. Sehingga kadang-kadang ia tidak jujur lah memberikan kesaksian. Ia suami, memang melawan suami daripada anaknya di bagian. Itu kecil orang beranak lah. Amuannya berutuh. Tak dua kan yang mambiak tu. Tak dua kan yang mambiak tu. Barangkali awak yang salah letak. Mentunuh kecil suami. Hello. Ya, tak bisanya menguasai ibunya ke anaknya, ke lampangnya laki juga. Ibu nak mencari anaknya segala macam. Amuah no? Amuahnya begitu. Amuah nak melawan lakinya. Tak ada gitu. Awak nak salah letak, awak ke suami nak bawa nak. Awak nak salah letak. Dan segala macam. Ketika tu nang kalah dia. Akal sehatnya kalah dikuasai oleh rasa ibu, rasa sayang. Tak bayang aku anak aku koyo iri miaknya di laki itu. Itu contoh cie. Jadi kalau nyaba saksi harus 2. Bang kedua, ya ngancik lagi kok bisa mengenal. Itu namanya kekurangan akal namanya. Tidak kurang akal, ada kekurangan akal sehat ketika. Ya harus 2 saksinya. Sebab kalau nyusulang saksi kalah. Tiba di pemilihan soro kalah betul. Dan penyebab presiden di Indonesia aku siswa mengkota pilih Asianu banyak suara perempuan kayaknya. Kecil orangnya. Sebabnya gagah. Jadi kadang-kadang perasaanku kalah di akal sehat. Cuma aku nak kaji sebentar aku nak kaji je masuklah ke kaji. Yang kedua, inyo ko kurang agamonyo. Ndak kurang salat, ndak kurang agama, kurang agama tamkutul ayam la tusalli. Ini dalam sebulan tu ada ndak salam. Ada dalam sebulan tu ada sekian hari ndak salat. Kurang agamonyo. Ndak orang ndak agama tu. Amalannya kurang. Di mana kurangnya 1 kali sebulan berhari 6, 5 seminggu. Bahkan ada nan istihadah.
Tambah nanti nifas. Itu namanya kekurangan kamu. Nggak, kami rajin sembahyang mah, nggak maintun tuh. Banyak waktu-waktunya dalam sebulan itu banyak waktunya yang menyebabkan ibadahnya tidak terlaksana. Karena itulah fitrahnya, harus kedatangan bulan. Tidak kedatangan tahun, kedatangan bulan. Datang bulan, tamu bulanan. Kalau kami ikut tamu tiap hari kok. Dulu tamu bulanan datang kan. Kita buat kesimpulan kejiwa lah. 6 pertama. Istighfar ko dipinta untuk semua orang. Setiap penyakit ada ubeknya. Ubek dosa istighfar. Segala sesuatu ada hiasannya. Hiasan dosa istighfar. Hiasan haji talbiyah. Talbiyah tu hiasan haji. Hiasan kepala peci mahkota. Di perempuan hiasannya rambut. Jadi segala sesuatu ada hiasan dosa istighfar. Kalau tidak dihias, buruk terus. Maka lazimilah istighfar. Teruslah istighfar. Laki-laki kah dia, perempuan kah dia. Khusus kepada perempuan, nasihat Nabi. Maka disuruhnya berbanyak-banyak istighfar. Antara lain dek 2 hal. Bukan penusia yang disuruh istighfar, tidak. Semua orang disuruh beristighfar. Karena semua ada salah, ada dosa, ada kekurangan. Khusus untuk penusia nasihat Nabi, kalian perbanyaklah istighfar. Sedekah cik, istighfar cik. Bang kau mentun, kau penyebabnya. Penyebabnya 2 penyebabnya. 6 pertama, banyak melaknat. Yang kedua, tidak bersyukur amik, mengingkari kebaikan suami. Kami kan tak ada, no? Alhamdulillah masuk surga. Saya lebih suka lah. Kan alhamdulillah kan tak ada. Man tak, tinggal masuk surga. Salah. Tidak mungkin. Paling tidak malam pertama bahagia berisi itu mah. Lepas nak 3 jadwal itu. Cuma barangkali kok balanjo nak tagihannya. Kan tak ada sama sekali nak balakinya tu. Barangkali malam pertama langsung usianya laki dulu. Pokoknya pernah laki ku berjasa. Cuman masalahnya kan akhir pergaulan. Bergaul, dalam pergaulan seperti itu suaminya lah memberikan kewajibannya. Hak perempuan lah diberikannya. Kewajiban laki-laki kan hak istri. Nah, laki-laki itu lah jalankannya, diingkari oleh suami. Tapi kalau laki tidak pernah berjasa, bahkan boleh melawan musuhnya, boleh menyama-nyama situ rumah kemana. Ini dah itu. Minta cara dia boleh produksi. Boleh minta. Kau nak kau nama ada khulu'. Minta cara melepek tanggaan baju, tak cara boleh. Boleh. Itu salah seorang istri Rasulullah kan minta cara kau suami. Lakinya si Zaid bin Harisah, ndak mood Rasulullah kan, ndak mood sini. Ndak mood mencuri si Zaid Rasulullah kata. Amuhnya kain itu kan Rasulullah yang menyuruh si Zainab ya. Ndak mood minta cara. Akhirnya kan Rasulullah yang mengawininya. Minta cerai boleh? Boleh minta cerai. Tak salah. Tapi ada penyebab. Ada alasan. Minta cerai tak ada penyebab. Saya tambah lah masuk surga. Piti kurang. Nama dah lagi puak kalau. Tanago ni kuat. Pemalam pintu kan bisa. Tak kurang. Kerja pemalih, bila saya pemalih no, kalau ketika tua ko, kalau kami mula bertengkar. Kalau ibu-ibu cari kami umur 60, kami pemalihnya itu ibu-ibu yang salah. Mencari pemalih laki kuah ketika muda-muda, itu rumah mengkerajo.
umur 27 tahun, 30 badan kakak di rumah mak ayo pemalih. Tapi kalau 60 70 lah wajar. Nah lepas singkure lah berumah, lah rancak rumah. Para wali karajono selama anak wala bertujuh. Lah menjadi orang mak anak azad walanya. Laki-laki ko ndak mengarai lah macam pemalih tu derko namanya. Umur 70 kata kawarin orang. Kecil yang pemalih. Itu nan derko tu. Dan selama ko hilang mantulah kira-kira. Kami umur 70 ko ni kecilnya pemalih ko derko ko. Tapi kalau umur 30 kecilnya pemalih nak ada. Duduk-duduk memang kerja rumah. Kadang ke jalan, kadang lapau, kadang pergi bandar, ya pemalih. Tapi kalau lah 70 angoknya lah sesak, lututnya lah goyang, batu lah ketika bawah, kecil pemalih durako. Nak durako, rumah lah ibu nak cik. Salamu ko para anu men mengamian, nanam, ke sawah. Lah 7 nak. Biaya sekolah habis-habisannya. Rokok do nanaunya. Do nanau rokok. Nanawa lagi lah bisa bebaralek kan kebari. Nang kopiah nu kuniang seperti ini. Kuniang kopiahnya kan dibuat. Kopiah au kecilnya tu. Kecilah nak kemakan gaik tu. Itu negara. Dulu bau dah nak buat gini. Nak makan gaya gaya. Itu aku. Nanti tu nak pun, tu nak aku tu. Lah, nama lama kerja aku. Kalau kini kau lagi seimbang kami aku ha. Kamu lawan Nabi pun Nabi saya kami ni seimbang. Mari kita perbanyak istighfar pada Allah dan kita kau manusia yang tak pernah lapis daripada salah dan dosa. Ada dosa salah dan dosa kita setiap hari, bukan hanya produksi laki-laki produksi laki-laki ada dosa salah. Cuman tipak di produksi alasan sudah banyak istighfar kuah. Nah, kali nak menuduh bukan tak dosa banyak dah. Bukan ibadah kurang, alasan mangko Rasulullah banyak menyuruh produksi banyak istighfar dua tu. Muncuang cek pergaulan cek, muncul cek, pergaulan cek. Tapi keduanya kemunculannya payahnya. Itu munculnya payah kedua-dua. Sekianlah kaji kita. Kok ala namanya kok kaji ala nama pagi ke namanya. Semoga kau nasihat lah. Semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri dengan subhanakallah walhamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.